Tahukah Anda di Sumatera itu telat sekali dapat info kemerdekaan. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kemarin itu hari yang sangat penting sekali, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun pada 17 Agustus 2023. Tapi tahukah Anda di Sumatera itu telat sekali dapat info kemerdekaan. Jadi ada beberapa hal yang membuat Sumatera terlambat merasakan euforia proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Teknologi dan perdebatan golongan tua dan muda sama halnya dengan yang ada di Jakarta menjadi pemantik. Jadi gema kemerdekaan di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, baru terdengar di seluruh sudut-sudut kota setelah 29 Agustus tahun 1945. Kabar itu disiarkan melalui teks yang dibacakan ulang oleh Muhammad Syafi'i, tokoh intelektual yang juga menjadi residen pertama di Sumatera Barat. Jadi Bukit Tinggi kala itu sempat dijadikan sebagai pusat pengendalian militer oleh Angkatan Darat atau Rikugun Jepang. Didudukan menjadi markas komandan militer ke-25 Kampetai Polisi Militer Jepang. Bukit Tinggi menjadi wilayah yang cukup agresif, represif akan pertahanan militernya. Jadi gerak-gerik siapa saja yang mencoba untuk melawan pasti dengan cepat dihalau, apalagi soal media massa. Sebetulnya kabar kemerdekaan yang dibunyikan Soekarno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta sudah langsung didengar oleh seorang pegawai pos telegraf and telepon atau PTT dulu di Padang. Telegram yang dikirim ke Sumatera Barat terima dengan cepat, namun usaha untuk menyiarkan kebahagiaan itu harus diredam beberapa hari. Bercerita, Aladin memang sempat nekat memberitahukan kabar tersebut ke rekan-rekannya, bahkan teks proklamasi itu sudah diketik ulang oleh Aladin. Cuma saja di Bukit Tinggi juga ada golongan tua dan muda seperti di Jawa. Meski dipaksa untuk menyiarkan berita kemerdekaan, golongan tua ragu. Jadi penyebabnya tak lain adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Indonesia yang betul-betul sudah merdeka. Nah, apa iya? Buktinya di Bukit Tinggi, Kampetai masih melenggang ke sana kemari. Kampetai itu tentara-tentara Jepang. Tak ada tanda-tanda kekalahan seperti yang didengungkan golongan muda melalui radio-radio. Itu yang menjadikan golongan tua termasuk Syafi'i menahan dulu berita proklamasi tersebut, hingga mendengar langsung pengumuman resmi dari Jepang sana. Tapi ya mana mungkin sih Jepang mengakui kekalahannya sendiri, sedangkan ketika dia mau kalah aja dia bisa harakiri, ya kan? Apalagi sejak 15 Agustus 1945, sehari setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemancar Sumatera Chuo Hosokyoku yang kemudian berganti nama menjadi Radio Republik Indonesia saat ini yang terletak di Bukit Tinggi sudah tidak mengudara. Amura dalam revolusi kemerdekaan Minangkabau tahun 1945 sampai 1950 mencatat sekitar tanggal tersebut Jepang menghentikan seluruh siarannya, begitu juga dengan pemancar-pemancar lokal seperti di Padang dan Jambi, sehingga hubungan Sumatera dengan Jawa seolah terputus. Terlambat mendapat berbagai kabar dari Jakarta. Bahkan tak hanya stasiun radio, surat kabar Padang Nipo harian lokal yang biasa membuat berita-berita propaganda juga tidak berproduksi lagi. Para petinggi-petinggi Jepang kecuali Kampetai sudah tak kelihatan lagi batang hidungnya. Nah, golongan muda radikal kian menyebarkan kabar proklamasi dan meyakinkan golongan tua bahwa berita tersebut bukanlah hisapan jempol belaka. Nah, rapat-rapat pun dilancarkan. Puncaknya pada 20 Agustus 1945 ketika Balai Penerang Pemuda Indonesia BPPI dibentuk. Setidaknya dalam rapat itu ada 3 hal yang berhasil dirembuk, yakni kesepakatan menyiarkan proklamasi, mengeluarkan maklumat pembubaran Badan Kebaktian Rakyat bentukan Jepang, dan membentuk Komite Nasional Indonesia di Sumatera Barat. Sumber lain menyebutkan Syafi'i dengan gelombang desakan pemuda Sumatera akhirnya mau menerima kemerdekaan itu dan membacakannya kepada khalayak ramai. Syafi'i pertama kali membacakan teks proklamasi di rumah Dr. Rasidin, yaitu temannya sendiri. Dikabulkannya permintaan para pemuda sama persis seperti apa yang terjadi di Jakarta, yaitu menculik Syafi'i ke tempat yang lebih aman, yakni di Kota Padang. Nah, pemuda sampai melarikan Syafi'i dengan rombongan para pemuda, dibawalah dia ke Padang di wilayah Pasar Gadang. Kenapa Padang bukan Bukit Tinggi? Yaitu tadi, Bukit Tinggi pertahanannya lebih represif dibanding Padang. Usai melalui perdebatan panjang, akhirnya Syafi'i mau membacakan teks proklamasi di Padang ketika itu. Teks Soekarno sedikit dibumbuinya dengan nama Permakluman Kemerdekaan Indonesia. Seperti ini teksnya.
Mengikuti dan menguatkan pernyataan kemerdekaan Indonesia oleh bangsa Indonesia seperti proklamasi pimpinan-pimpinan besar kita Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Seperti berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, seperti itu teksnya. Dan ada lagi tambahnya. Maka kami bangsa Indonesia di Sumatera dengan ini mengakui kemerdekaan Indonesia seperti dimaksud dalam proklamasi di atas dan menjunjung keagungan kedua pimpinan kami itu. Bukit Tinggi, hari 29 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia di Sumatera, Muhammad Syafi'i. Nah, itu penambahan-penambahan dari teks proklamasi yang dibacakan di Sumatera. Penambahan-penambahan kata yang ditulis KPI menegaskan bahwa Sumatera berada dalam posisi wilayah administrasi yang terpisah dari Jawa, bahkan belum memiliki pemerintahan secara de facto ketika itu. Dan untuk pertama kalinya proklamasi itu menggema di markas BPPI Pasar Gadang di Padang ya. Bendera merah putih ikut berkibar tanpa Hinomaru atau bendera Jepang di sampingnya. Untuk menyiarkan kabar itu ke seluruh penjuru, teks proklamasi akhirnya diperbanyak dan ditulis ulang di kertas koran Padang Nipo dengan tinta merah. Kata-kata proklamasi tersebut ditulis besar-besar dalam halaman pertama. Loh, pertanyaannya lo kok bisa tidak ketahuan odohan atau sensor Jepang? Petinggi-petinggi Jepang di Padang Nipo sudah tidak lagi berada di Padang. Pengawasan pun tak terlalu ketat. Ditugaskanlah pula kurir-kurir kemerdekaan ke berbagai daerah di Sumatera melalui mulut ke mulut hingga pamflet-pamflet dan selebaran. Bagaimana dengan peran radio ketika itu? Memang radio di Sumatera saat kemerdekaan tak terlalu berfungsi signifikan. Seluruh kantor-kantor pemancar yang ditutup membuat pemuda tidak bisa memberitakan kemerdekaan via radio, via suara. Nah, meski sudah tidak berfungsi, sebagian pemuda tetap berusaha memasuki gedung Sumatera Hosokyoku. Mereka ingin menancapkan bendera merah putih di atap tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Namun sayang, usaha itu gagal lantaran ketahuan Kampetai. Bendera itu cepat-cepat disembunyikan. Barulah pada Januari 1946, Sumatera Hosokyoku berganti nama dan dinasionalisasikan menjadi RRI Bukit Tinggi. Lalu bagaimana kabar kemerdekaan di daerah lain di Sumatera? Setelah dari Bukit Tinggi, kabar itu terus tersebar hingga ke Bengkulu, Aceh, hingga Medan. Nah, gema proklamasi terus dikirim dari satu pemuda ke pemuda di seluruh negeri tanpa henti, seperti itu. Jadi itulah bagaimana Sumatera terlambat untuk memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 29 Agustus 1945. Karena saking tidak percayanya dan baru dari sana menyebar ke seluruh penjuru Sumatera. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan konten ini memang agak terlambat sehari daripada 17 Agustus. Tapi lebih terlambat lagi kemerdekaan yang ada di Sumatera, yaitu 29 Agustus. Oke, seperti biasanya Majulah Minangkabau, Majulah Indonesia bersama saya Dapan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.